Masih bersama kami di Prime Time Talk. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita ada tayangan grafik. Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah motif korupsi yang melibatkan pejabat atau parlemen. Pertama, suap dengan uang tunai. Yang kedua, mengkorupsi dana bansos. Yang ketiga, korupsi dana hibah. Kemudian korupsi perizinan sumber daya alam. Selanjutnya ada korupsi sejumlah proyek mercusuar, korupsi proyek infrastruktur, dan pencucian uang. Iya, mungkin nambah lagi nggak sih Mas Ade motif-motifnya kalau semakin ke sini begitu? Artinya semua dihalalkan segala kalau caranya. Kalau modus seperti saya katakan tadi, umumnya sama, penggelapan, lalu kemudian pemerasan, atau mencari fee gitu ya, atau kemudian kalau istilah sedusen alatas ada investive corruption, ada extortion kayak gitulah. Yang mulai berubah saya kira soal pencucian uangnya yang mulai agak canggih. Saya kira Kang Asep bisa jelaskan. Tapi kalau mencarinya, ya karena dia punya kekuasaan besar, lalu kemudian tertutup dan dia memonopoli kekuasaan, bisa dengan mudah untuk ambil uang itu. Semua karena kekuasaan ya? Ya. Tapi kan bukan cuma eksekutif, legislatif juga. Ya sekarang justru kalau kelihatan trennya, seperti saya katakan tadi, justru misalnya kalau yang saya katakan tadi trio macan korupsi politik, kalau dulu kan pengusaha untuk mendapatkan proyek dia harus langsung melobi eksekutif. Yeah. Sekarang umumnya justru harus lewat legislatif. Dia pesan proyek gitu ya, termasuk kemudian meminta jatah spek dan sebagainya, itu umumnya lewat legislatif. Jadi kelihatan bahwa kemudian kuasa memang bandul kekuasaan lebih banyak di legislatif. Walaupun kemudian kami di ICW dan teman-teman yang lain coba potong dengan cara apa? Meminta agar legislatif tidak lagi mengurus sampai satuan tiga sampai detail gitu ya. Walaupun saya kira tetap saja masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Terakhir kami riset soal pendanaan partai politik, termasuk wawancara dengan beberapa petinggi di eksekutif dan BUMN, masih tetap saja celah-celah itu bisa dipakai, misalnya dengan titip ketika ada mereka minta proyek dijalankan oleh perusahaan tertentu atau proyek diarahkan kepada daerah tertentu karena memang mereka sudah dari awal dapat fee gitu ya, walaupun tidak bahas yang hal-hal yang teknis. Ini kalau kita bicara motif modus korupsi, ini kan nggak akan pernah berujung. Ya. Kang Asep, Anda kan mantan hakim. Kasus korupsi apa yang sulit dibuktikan atau tidak bisa dijerat? Kan di Undang-Undang Korupsi disebutkan korupsi adalah pembuktian yang sulit. Disebutin sulit. Tapi bagi saya nggak ada yang sulit kok. Karena saya bilang pola-pola yang disebutkan tadi gitu kan. Jadi korupsi seorang selalu ngambil lebih yang bukan haknya, negara dirugikan atau dia dapat sesuatu. Yang penting bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Itu aja. Jadi tapi di Undang-Undang Korupsi disebutkan pembuktian sulit, pembuktian, makanya diserahkan ke KPK gitu kan. Tapi selama ini saya ngadili, dulu juga saya banyak kok hukum seumur hidup juga ringan kok, selama kita tidak ada kepentingan, kita tidak sejak awal unsurnya terbukti gampang gitu. Tapi yang ingin saya nambahkan tadi, maaf mungkin saya agak kasar, tapi mudah-mudahan KPI jangan tegur berita satu, tegur saya. Ya, di samping cuci uang, sekarang hasil korupsi itu kan sekarang dulu nggak ada pencucian uang. Pencucian uangnya tidak terlalu sehebat seperti 2002, 2003 sampai 2010. Korupsi saya sebelum 2002 kan 99, 98 saya sama zaman jahiliyah itu kan belum ada pencucian uang. Sekarang tidak ada pencucian, udah ada pencucian uang pun sama pencucian pedang karena kekuasaan pakai pedang. Cucian gudang, dihabisin proyek-proyek. Yang terakhir, ya maaf sekali lagi kasar, cuci LOBAeng gitu kan. Itu yang bahaya sekarang karena banyak wanita-wanita sekarang bermain juga gitu kan. Maksudnya gratifikasi seksual? Tepat sekali. Saya nggak tega ngomong, nggak takut berita satu ditegur oleh KPI. Biarlah saya yang tanggung jawab dengan ucapan itu ya. Nah itu sekarang kalau Anda ditegur, Anda tidak boleh jadi narsum lagi kan? Nggak apa-apa, saya nggak berkepentingan jadi narasumber juga bagi saya. Saya ingin menyampaikan suara yang terjadi di masyarakat bahwa sekarang korupsi tidak menyebar tadi di awal pembicaraan, tidak hanya pada pejabat, kepada istri-istri dan kepada cewek-cewek yang ikut juga. Dan cewek tidak hanya dulu sekarang bagiannya dikasih. Sekarang banyak kan wanita-wanita yang karir, yang temannya Pak Ruhut itu, yang temannya Doni juga kan. Nah sekarang kan sayang cewek-cewek cantik, masih muda, korupsi. Jadi bupati, jadi gubernur, istrinya korupsi. Gubernur yang disebut oleh Pak Ruhut tadi, di kampungnya beliau ini, korupsi, anak cucunya. Nah cewek-cewek ini kan mencuci dirinya sendiri, yang mencuci suaminya, mencuci pada dirinya sendiri. Ini kan pola-polanya. Tapi kan semua bisa dibuktikan kan dalam persidangan. Bisa. Kalau istilah Johan tadi kan
penumpang gelap, sekarang bukan gelap lagi. Terang-terangan. Bukan penumpang lagi, sopirnya yang terang-terangan. Dan sopirnya menabrak masuki jalan tol melawan arus gitu kan. Ketika arus sedang deres, cewek yang lainnya, dia melawan arus dengan beraninya dengan truk yang gede. Kang, Berarti artinya meskipun motifnya bertambah banyak ataupun juga tadi kata Mas Ade celahnya juga besar, sebenarnya menurut Kang Asep sendiri itu bisa dibuktikan semuanya. Oh gampang, sangat bisa dibuktikan, sangat-sangat gampang. Kan sekarang gini lah, yang tadi misalkan cuci pedang itu, ya karena dia punya kekuasaan, dia perintahkan stafnya, dia proyek Alkes lah, proyek siapa, perintahkan supaya dimenangkan, main sampai di MK, itu dengan pedang dengan kekuasaan kan dicuci semuanya, dapat dengan uangnya, terbukti kan kasus MK dengan pilkadanya, terbukti dengan proyek-proyeknya lainnya, beberapa ada yang disebut tadi Doni juga ada, sekarang juga banyak juga kan. Itu kan berulang, tidak hanya satu daerah loh itu kejadiannya, beberapa wilayah dan itu diulang dan diulang residip. kenapa masih terjadi korupsi juga di kalangan birokrat kita kalau memang semua kasus korupsi bisa dibuktikan di Ya pengadilan? tadi saya kembali ke awal, sorry toladan. Benar kata Bang Ruhut, misalkan presidennya udah bagus, udah baik. Cuman kan ketika presiden baik, ya dirusak oleh menterinya. Ketika KPK, ketika polisi, ketika jaksa semangat memberantas, tapi ada menteri yang temannya Pak Ruhut yang urusan hukum mengobral, remisi, memberi masukan, gerasi. Nah, orang kan masyarakat wajar kalau memang mencurigai ini apa bau terasi gitu kan. Nah, ketika hal ini jangan sampai diulang nanti Presiden Jokowi, jangan Presiden Jokowi udah benar disalahkan oleh menteri-menterinya gitu kan. Kita pilihlah menteri yang misalkan bersih kayak Pak Ruhut bersih gitu kan. Artinya bersih mukanya, bersih segala-galanya gitu kan. Nah, jangan sampai nanti bersihnya ketahuan belakang hari gitu kan. Nah, ini jangan menimbulkan motif ketika dia jadi menteri. Sekali gampang lah, kalau dia mau jadi menteri, udah terbebas dari urusan dunia. Betul-betul mengabdi istilah sekarang kerja dan kerja. Tapi kalau sekarang menterinya nanti urusannya pengen jadi menteri, gagah, pakai ngiung-ngiung gitu kan, istrinya belagu gitu, pengen ke luar negeri, keluarganya ingin disebut, anaknya juga bikin gaya-gaya di kampus, ternyata bapaknya cari proyek untuk mengembalikan, sebenarnya kasihan ke Jokowinya. Jangan disalahkan nanti, ini Jokowi juga presiden kabinetnya. Saya pikir nanti, yang menarik tuh apa gini, menurut saya, 3 nanti menteri kabinet kalau urusan hukum ya, yaitu pilih Kapolrinya, pilih Jaksa Agungnya yang berani bertani dengan KPK, artinya bukan dalam arti negatif, tapi berlari dengan KPK sama-sama. Tapi jangan sampai ketika mereka bertiga ini berlari, jangan sampai menterinya ketika capek-capek KPK, polisi jaksa lari, capek oleh menterinya yang urusan hukum, diobral. Nah ini hati-hati. Tapi tadi saya tertarik dengan statementnya Kang Asep V. Ini sebenarnya antisipasi korupsi itu tidak perlu banyak-banyak. Yang penting bagaimana cara memilih istri yang baik. Ya karena biar suaminya nggak korupsi. Gitu. Makanya saya bilang kalau pilih istri, cari istri yang bisa tuh. Tapi istri yang kaya, istri yang cantik, istri cari duit sendiri. Jadi kita laki tenang aja, istri sudah dapat duit. Kita hanya di pejantan unggul. Itu lagi tidak tanggung jawab namanya kan. Seperti kami yang bisa kerja gitu. Baik, kita Sebelum ke Bang Ruhut, kita ada paket informasi berita, dulu. kita baca dulu. Ya, pemirsa, Presiden SBY segera mengakhiri 10 tahun kepemimpinannya. Kinerja pemerintahan SBY terkait pemberantasan korupsi menjadi sorotan dan perbincangan di dunia sosial media. Pengguna Twitter ada yang mengapresiasi SBY, namun ada juga yang menuding SBY gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Berikut kicauan sejumlah pengguna Twitter. Ya, kita kembali menyapa Bang Ruhut di Grand Studio. Bang Ruhut, ini kan kalau dari Kang Asep tadi mengatakan bahwa untuk menjaga agar potensi korupsi ini tidak semakin meluas untuk ke masa depan begitu, ini ditentukan dari menterinya sendiri ataupun juga nanti kabinetnya. Kalau Kang Ruhut sendiri nanti dipilih menjadi menteri, sudah siap menjadi seorang menteri yang sederhana begitu? Jadi saya ingin mengatakan begini, siapapun yang diberi kepercayaan bersyukur kepada Tuhan. Ya, jabatan menteri itu tidak mudah. Ya, pimpinannya Pak SBY kita tahu bersih, Pak Jokowi bersih. Teladanilah dulu pimpinannya. Ya. Jadi itu kuncinya. Berarti Anda sepakat kemudian melihat bahwa sebenarnya
yang duduk di kabinet yang menjadi menteri adalah orang-orang yang mau bekerja, bukan yang kemudian terus memamerkan segala apa yang mereka miliki yang membuat potensi korupsi semakin besar, begitu Bang Ruhut? Iya, saya setuju itu. Ya, kan kita tahu kesederhanaan Pak Jokowi dengan Innovanya, tapi karena protap dia harus memakai mobil kepresidenannya. Saya rasa pembantu-pembantunya juga harus begitu. Ya, seperti saya katakan juga tadi awalnya, para menteri Pak SBY juga awalnya saya tahu mereka orang-orang baik. Tapi sayang kok akhirnya larut. Itu kekhawatiran akang saya tadi, Kang Asep, tolonglah. Ya, jangan begitu. Jadi apa yang dikatakan Kang Asep itu benar. Jadi diberi kesempatan menjadi pembantu presiden, saya mohon disiplin, kerja keras, dan betul-betul nggak mudah. Jadi belajar terus. Jadi betul-betul bidang-bidangnya mereka bisa mengerjakan dengan baik. Ya, Baik. Bang Ruhut, saya ingin menutup diskusi dengan Anda dengan satu pertanyaan. Kalau 2019 Partai Demokrat mau menjadi partai yang memimpin Indonesia lagi dan tidak menjadi partai yang anggotanya banyak bolak-balik KPK, langkah antisipasi apa yang bisa Anda lakukan dalam Partai Demokrat untuk merubah kondisi banyak kader yang korupsi menjadi partai yang dipercaya lagi 2019? Selama kami punya ikon, penggagas pendiri partai dan yang membesarkan Partai Demokrat masih bersama kami, karena itu terus terang saja saya mohon ke Pak SBY, dia mau menjadi ketua umum, ya, dan beliau sudah menanamkan kepada kami menghadapi 2019, berbenahlah, kerja keraslah. Ini semua dalam rangka dimanapun kita, bagaimana kesejahteraan rakyat itu yang sudah baik semakin baik lagi, dan jauhi korupsi. Karena terus terang saja rakyat miskin karena ulah para koruptor, dan kami ulah sebenarnya beberapa ya, kader kami cukup banyak, yang baik juga masih banyak. Tapi karena beberapa dari mereka akhirnya kami ya jujur saja berduka, dan kami menerima hukuman itu. Kami partai nomor 1 menjadi nomor 4. Dulu DPR kawan-kawan saya kami 148, sekarang kami 61. Tapi aku yakin kami akan bangkit bersama rakyat. Bang Ruhut, terima kasih sudah bersama kami. Bapak-bapak sekalian, Kang Asep, Mas Ade, saya tidak boleh korupsi waktu, ya, karena tema kita ini jelas gitu kan. Kita harus akhiri sampai di sini. Kita akhiri perbincangan kali ini dan dialog ini menjadi penutup prime time kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Dan jangan lupa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Doni De Kaiser. Dan saya Veronica Muniaga, mewakili rekan Rudian dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.